Halo sahabat-sahabat Demas Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali menemui teman-teman sekalian, pioners atau teman-teman yang sering melihat video-video saya di YouTube. Terima kasih ya. Nah, hari ini sengaja saya membuat video secara vertikal ya, supaya kita serasa lebih dekat ya. Jadi tidak seperti formal-formal teman-teman. Jadi kita berbicara hati ke hati. Nah, hari ini saya akan memberikan eh, perbandingan kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang ingin eh, mendapatkan hasil-hasil ya atau nilai-nilai dari era digital sekarang. Hari ini saya mulai membangun namanya di Ditok, ya, aplikasi Ditok. Saya diperkenalkan juga oleh seorang teman tentunya, dan saya menganalisa, eh, membandingkan dengan beberapa aplikasi media sosial lainnya. Karena saya jujur sudah malas ya teman-teman bermain aplikasi-aplikasi yang di luar media sosial ya. Kalau ada yang gratisan, mining gratisan ya oke lah ya, yang memang bisa sekalipun sedikit tetapi bisa dapat dimainkan secara gratisan ya. Kapok dengan top up yang sampai jutaan ya. Saya juga sempat beberapa kali kena, termasuk Net 89 teman-teman. Baru awal-awal, kenapa saya join di Net 89? Karena pertimbangan sudah sekitar 4 tahun beroperasi di Indonesia, kemudian kantor di mana-mana ya, di beberapa kota di Indonesia, kemudian sudah sudah ekspansi ya. Ada beberapa di luar juga. Kemudian sedang membangun tower sekarang ya, dengan gedung yang megah teman-teman. Nah, dari analisa itulah saya punya seperti kepercayaan terhadap Net 89. Makanya pertanyaan saya itu besar sekali. Ada apa sebenarnya? Kok perusahaan seperti ini bisa lenggang kangkung selama 4 tahun, tidak ada hambatan dari regulator, kemudian setelah itu abyar ya. Ini pertanyaan besar saya. Ya, ada beberapa kemungkinan. Apakah karena foundernya uh, tidak taat sama aturan ya, itu kemudian apakah ada permainan ya kan teman-teman. Ini cuma pertanyaan aja karena sesuatu yang tidak masuk di logika saya. Nah, itu sebabnya saya, kalau dibilang, tidak percaya dengan seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa saya tertarik di Ditok? Saya mengerjakan ada beberapa media sosial ya, gratisan semua. Nah, perbedaannya teman-teman, Ditok dengan beberapa media sosial yang saya kerjakan, kalau yang saya main follower, saya adalah seorang kreator teman-teman ya. Teman-teman tahu saya ada seorang kreator yang fight ya, sekalipun viewer tidak seberapa tetapi saya tetap konsisten. Sekarang viewer naik di channel saya yang membahas aplikasi, tapi saya tidak terpengaruh dengan sebenarnya itu karena saya ada orang konsisten. Nah, kalau di media sosial, follower yang menentukan income kita ya. Termasuk juga saya fokus di snack video. Kalau istri saya, dia di TikTok. Fokusnya di TikTok karena dia followernya besar di TikTok. Di snack video juga dia besar. Nah, penghasilan di snack video itu teman-teman, kita bisa mendapatkan hasil dengan referral ya. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan referral, ya itu pikiran-pikiran konservatif. Karena bisnis kalau mau besar pasti referral. Referral itu bisa berbicara langsung, yang orang kita undang. Ya sama, ketika di rumah makan, kita mengajak teman kita untuk makan, itu adalah referral sebenarnya. Jadi referral itu adalah bahasa gaulnya. Jadi kalau ada orang yang tidak menganggap referral itu adalah ponzi semua, berkaitan dengan ponzi, identik dengan ponzi, yaitu pikiran konservatif. Bahkan Indodax pun menggunakan referral ya. Jadi seperti itu. Ini pola pikir yang harus kita mengerti. Nah, kalau di snack video, saya dapat jutaan dari sana.
Sekarang sudah mulai aktif lagi karena kita main gratisan. Tapi ditentukan oleh seberapa besar yang kita undang. Saya nonton di Snack Video, orang nonton, maka orang nonton itu saya dapat koin dari orang yang nonton juga, referral saya. Atau bisa juga kita sebagai pencipta atau pembuat video, tapi minimal harus ada follower kita, follower yang mengikuti kita. Kalau referral lain ya, bedakan antara follower dan referral, teman-teman. Kalau di Snack Video itu referral itu orang yang kita undang dengan menggunakan link kita. Pada saat dia nonton kita dapat koin. Itulah yang saya lakukan karena saya adalah pemain jaringan. Nah, kalau di media sosial yang lain saya mengandalkan follower saya, bukan referral. Jadi follower itu bisa juga boleh dikatakan lah pengikut kita. Jadi orang yang mengikuti kita, dan saya pengikut saya di beberapa media sosial itu masing-masing udah puluhan ribu. Nah, jadi pihak ketiga yang akan membayar ketika iklan masuk, kita dapat dari sana. Bayaran dari iklan, sebagian, separuh ya. Ada pembagian khususnya. Nah, saya dapatkan itu. Sekarang saya mempelajari di Ditok ini, ya ada beberapa teman yang menawarkan saya beberapa aplikasi, tetapi saya tertarik dengan Ditok. Ya, Ditok. Untuk saat ini saya tertarik dengan Ditok dan yang lain saya jalankan. Saya mining juga di beberapa aplikasi yang gratisan. Nah, namun Ditok ini berbayar untuk VR1-nya, semacam paket satunya. Kita harus aktifkan paket 1 supaya menghasilkan terus. VR1 itu senilai 307.000 ya. Nah, saya menjalankan sudah 5 hari teman-teman sejak pembuatan video ini, dan saya sudah mendapatkan sekitar 130.000 dari penghasilan saya menonton video gratisan ya. Kemudian saya mengaktifkan VR1 300 sekian, itu anggaplah modal ya, menyewa. Sama Snack Video juga, ketika kita menyawer orang ya kita harus beli, ada yang harus kita beli ya, sama. Nah, jadi saya tertarik di sini, jadi bisa mengaktifkan beberapa paket tergantung kemampuan keuangan. Tetapi kalau saudara adrenalinnya tidak berani, jangan. Minimal aja di VR1 aktifkan, itu kurang risiko. Saya 5 hari sudah boleh dibilang setengahnya, separuh modal saya udah balik ya. Ya kalau saudara punya anggaplah 300.000 itu ya, berapa kali makan sih? 6 kali makan 50.000 selesai. Coba diinvestasikan ya, dicoba aja. Tapi sekali lagi tidak dipaksa. Itu kalau bagi orang yang berani teman-teman, di Ditok ya. Dan keren ya, keren. Dan kita bisa dapat banyak keuntungan. Saya menegaskan kepada teman, dan juga kita akan bertemu dengan pihak manajemen ya di Makassar. Yang saya akan tekankan adalah perizinannya ya. Walaupun kita tahu bahwa banyak aplikasi juga yang banyak di Play Store, tapi belum jelas regulasinya di Indonesia. Saya inginkan ini regulasinya jelas supaya aman ya. Itu saja teman-teman. Walaupun saya dengar infonya bahwa sudah ada orang yang mengurus ya, karena ini termasuk baru teman-teman ya. Yang saya sampaikan ini pengalaman saya di media sosial, main di media sosial, dan mulai membangun di Ditok. Baru hari kelima saya main di Ditok ya, supaya teman-teman ini ada perbandingan ya. Dan sekali lagi, kalau yang tidak senang dan tidak mau, jangan ya. Kalau hanya ingin bikin masalah diri sendiri dan menganggap bahwa membuat masalah orang lain, ini tidak ada paksaan untuk teman-teman yang mau join. Hanya orang yang mengerti resiko ya. Saya adalah orang yang mengerti resiko. Saya diajak teman saya dinner 89 jutaan habis ya, saya diam aja. Mau apa ya? Mau sukses tapi nggak berani resiko ya, sama aja. Nah, risikonya ini di media sosial minim, Ditok ya. Saya berpikir bahwa ketika viral, saya udah prediksi akan viral Ditok ini, si Ditok ini. Karena sama TikTok dan Snack Video ya, akan viral dan akan pasti mengalami masalah. Tapi pasti akan ada solusi. Sama dengan Snack Video dulu kan, ya bisa melewati badai. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga bermanfaat, sukses, dan salam kebaikan. Kalau mau daftar ya gunakan link saya. Tapi saya nggak